bagi para Columbians sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Selamat pagi Columbians, perkenalkan saya Dr. Priyadi Wijanarko, spesialis paru. Saya bertugas di Rumah Sakit Columbia Asia Semarang. Pada video ini saya akan share kepada Columbians mengenai pertolongan pertama saat serangan asma. Ya, serangan akut asma ditandai dengan keluhan sesak. Dan kita tahu sesak ini merupakan satu keadaan yang harus segera diatasi karena akan menyebabkan kekurangan oksigen dan tentunya akan mengganggu fungsi dari organ dan sel-sel tubuh kita keseluruhan. Nah, pada saat serangan asma kita tahu gejala yang paling utama adalah sesak. Jadi kita harus mengatasi sesak ini. Obat yang direkomend adalah pemberian obat inhalasi atau nebulisasi karena obat ini bekerja dengan cepat. Dalam 5 menit dia sudah memberi efek melegakan. Beda dengan obat minum, memerlukan waktu 1-2 jam baru memberi respon pengobatan. Jadi kalau ada nebulizer, berikan nebulizer secepatnya. Kalau ada inhaler, berikan inhaler yang biasa dipakai sebagai pelega. Bila pasien datang dalam serangan asma, biasanya akan diarahkan ke UGD, kemudian di sana akan diberikan oksigen, kemudian akan diperiksa apakah benar ini sesaknya karena asma atau karena penyakit yang lain. Kalau sudah bisa dipastikan ini karena asma, maka diberikan obat-obat yang diinhalasi, yang tujuannya untuk melegakan napas dan juga mengatasi atau mengurangi peradangan yang terjadi di saluran napas pasien. Pasien-pasien saya biasanya kita edukasi bagaimana mereka menggunakan obat pelega secepatnya, apakah itu yang diinhalasi ataupun yang dinebulisasi. Jadi secepatnya diberikan karena kondisi sesak ini harus secepatnya teratasi. Nah, untuk mencegah serangan asma, pertama kita juga mengenal apa yang menjadi pencetus kekambuhan. Pencetus kekambuhan terbanyak adalah infeksi. Pencetus kekambuhan kedua yang terbanyak adalah masalah alergi. Jadi, bagaimana kita bisa menghindari infeksi, khususnya infeksi saluran nafas. Pertama, kalau di rumah atau di lingkungan terdekat kita ada yang sedang batuk pilek, sebaiknya yang sakit menggunakan masker. Yang asma pun, kita sebagai orang yang menderita asma juga menggunakan masker untuk mencegah penularan. Yang kedua, pasien-pasien asma, kalau di Columbia Asia ini kita akan cari tahu apa saja alerginya, sehingga pasien bisa menghindari, sehingga bisa mencegah terjadinya kekambuhan. Columbians, tetaplah update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat.